Alhamdulillah kita ketemu lagi di pagi hari ini di kelas fisika kita. Ketemu lagi Jumat lagi ya. Gitu. Gimana, masih semangat Jumat? Ini hadir semua nggak? Ada yang hadir ya. Jadi 26 yang tidak masuk berarti 4. Cukup banyak ya? Tumben-tumbenan ini ada apa ini ya? Nah, yang sakit mudah-mudahan cepat sehat dan juga yang izin mudah-mudahan kepentingannya memang mendesak, urusannya dimudahkan. Nah, mungkin kita mulai dulu ya. Untuk afdolnya kita berdoa dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Mudah-mudahan ini menambah energi kalian ya. Ayat kita hari ini surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apa yang kamu kerjakan untuk lighad itu bisa diterjemahkan besok, bisa besok bulan depan, bisa tahun depan, dan juga yang paling jauh tentu adalah besok di akhirat. Jadi Allah berpesan kepada kita itu kalau mau melakukan sesuatu itu enggak ya gimana nantilah gitu. Tapi Allah mengajarkan apa yang kita lakukan itu betul-betul kita perhatikan apa efeknya, apa dampaknya buat besok hari. Termasuk tentu saja yang paling utama adalah di akhirat kelak, gitu ya. Nah, termasuk hari ini tentu saja apa yang kita lakukan, belajar itu kan bentuk investasi, ya, tabungan untuk masa depan kalian. Setuju? Ya, mudah-mudahan sepenggal ayat itu menambah motivasi kalian. Coba cek lagi baterainya. Oke, alhamdulillah ya, terima kasih plus dulu buat kalian semuanya. Baterainya udah nambah lagi ya, semangat, lebih semangat. Masih kita akan melanjutkan diskusi kita tentang masa depan ya. Tadi seperti ayat yang tadi. Oh, mobil apa? Mobil listrik ya. Apa yang kalian ketahui tentang ini? Wah, iya luar biasa Akmal ya. Kita update ya, lebih ramah lingkungan ya, betul sekali ya. Nah, jadi kenapa saya katakan tadi di masa depan kalian ya? Kita lihat electric vehicle trends itu diprediksi bakal seperti ini ya. Bakal seperti ini. Ini kita lihat kita di tahun berapa sekarang? Ya. 2022. Masih sekitar 4% lah dari populasi mobil di dunia. Tapi nanti di tahun sekitar 2027, 2028 populasinya diprediksi bakal seperti ini ya. Artinya persentase electric vehicle itu akan cukup signifikan porsinya. Kita akan belajar apa sih di balik itu. Sebetulnya prinsip dasarnya kurang lebih sebetulnya ya sama dengan secara fisika, itu sama dengan hal-hal yang kalian bisa lihat di sini. Bisa kelihatan? Nah, ini semua prinsipnya secara sederhana prinsipnya sama sebetulnya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Dari gambar-gambar itu, nah kalian nanti tentu pertanyaan di fisikanya adalah apa kira-kira? Ya, prinsip fisikanya apa kira-kira yang mendasari itu, prinsip kerjanya? Menggunakan energi listrik dan magnetik. Oh iya luar biasa. Menggunakan apa? Kata Inara. Nah, ini prinsipnya menggunakan energi listrik plus dengan bantuan apa tadi? Magnet. Secara sederhana ya, cerita kita di bab ini itu kan bagaimana si listrik itu bisa menghasilkan apa, tebak nih? Gerak ya, betul, gerakan ya, movement ya. Bagaimana mengubah listrik menjadi gerakan. Inara tadi udah kasih bocoran, ada perlu bantuan apa tadi? Magnet. Jadi kita akan melakukan percobaan sederhana dengan motor listrik sederhana, sangat sederhana, yang mendasari prinsip alat-alat semua tadi yang kita bahas itu. Menganalisis penyebab kumparan bergerak dalam medan magnet. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan putarannya itu apa saja. Kemudian yang berikutnya, menganalisis arah putarnya. Mutarnya gimana? Ya mungkin ada yang inget waktu dulu main Tamiya waktu kecil, pernah nyoba-nyoba baterainya dibalik gitu? Mundur, ya betul banget. Nah, tentu saja kita akan bekerja kelompok, di kelompok masing-masing ya. Memupuk ketakwaan tadi sudah ya, kreativitas, bernalar kritis ya, kemudian kerjasama, gotong royong, kemudian juga tentu saja kita akan berkomunikasi ya. Nah, kita akan lakukan ini ya, setelah tadi kalian melihat gambar-gambar tadi terkait dengan alat-alat yang bergerak menggunakan listrik dan magnet. Nah, kalian akan menuliskan permasalahannya apa, kemudian hipotesisnya apa, kemudian mengumpulkan data, waktunya dalam kurung itu, kemudian memverifikasi berdasarkan konsep teori yang ada di materi yang udah saya share di LMS, juga nanti kalian bisa googling, bisa YouTube dan seterusnya, tapi nggak lama-lama, 10 menit, kemudian nanti terakhir kita ada sekitar 15 menit untuk presentasi. Are you ready?
Oke, silakan ketua kelompoknya ngambil set peralatan yang ada di depan. Enggak juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Khawatir masuk. Pengen digituin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa nggak masalah. Tapi kasar banget ya. Ah gitu. Ini harus dihitung. Dulu aku nggak tahu ya. Harus dihitung teh sakit. Itu ada 2 mat. Pijitannya. Makasih Bapak. Ayo. Sok. Wih. Ke kiri kemana sih, ke kanan? Kiri ya? Gak balikin masih? Oh enggak ya? Kayaknya yang itu terlalu berat berarti. Itu kan 10, ini 5. Nih, ke kiri ya muternya. Dibalikin kayak gitu. Coba magnetnya juga. Allahu Akbar. Kalau pakai yang ini bisa nggak? Kalau kayak ini bisa nggak? Oh bisa. Ini itu bisa. Kiri ya? Ya. Tuh, muternya tuh kayak gini ke sini gitu. Ini kanan, ini kiri itu. Coba dari atas. Nggak usah. Bapak berarti magnetnya mempengaruhi gerak si kumparan ya? Coba kalau nggak ada magnetnya gerak nggak? Enggak. Nah, makanya kan tadi ada listrik gitu ya. Terus satu lagi magnet kan? Ini maksudnya magnet yang lemah. Iya, yang kecil. Harus miring, harus miring. Kenapa harus miringnya? Biar goyang. Goyang nggak? Enggak, itu cuma goyang doang. Kayaknya terlalu dekat deh, Dan. Cobain. Coba kan. Wah itu kencang. Wah mantap. Keren keren. Bagus. Wah bagus kan? Iya jadi posisinya tumbuhnya kan harus. Wih, bagus banget. Baru tanda-tanda akan juga. Wih, video ini yang biasa. Bandingin sama. Ih, itu bukan ini Somo deh. Ini Somo, ini Somo. Ntar aja atau beberapa 30 detik. Let's go. Berapa putaran? Bisa dan. Berhasil nggak? Lihat. Gak jatuh pula. Wih, mantap. Ini semua dihitung apa nih? Berapa putaran juga nama? Ya Allah, ini banyak banget. Bapak lihat, Pak. Berhasil, Pak. Wow. Stabil udah semenit kayak gini. Wah udah semenit. Iya. Itu pakai berapa lilitan? Ini pakai yang 5. 5. Keren. Magic. Itu udah disambung belum? Belum. Ini Kan masih artinya kesimpulannya apa? Kalau tanpa itu artinya si kawat tembaga itu ditarik oleh magnet nggak sih? Enggak. Jadi bukan karena dia logam terus pasti ditarik magnet kan? Itu harus ada. Coba berikutnya. Tanggung jawab deh. Udah lulus. Udah. Udah bisa. Pusing. Udah. Berapa detik di situ ada nggak? Ditanya per sek. coba. Ini 9 volt 5 lilit. 9. Muternya ke arah depan. Tuh nggak bisa. Bagaimana hubungan itu mempengaruhi banyak lilitan maka semakin lambat pula kecepatan putarnya lama kecepatan putarnya ini nggak bisa muter sebaliknya Sangat cepat. sebaliknya Ya, arahnya juga balik kok. Arahnya tuh balik. Tadi ke kanan ya? Tadi ke kiri. Di kemana ya? Ini ke depan kan sekarang? Kita tadi kan jauh. Iya ya. berarti arahnya kebalik
kesimpulannya itu. Siapa mau Weber dulu atau Tesla dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Weber akan memberikan presentasi tentang percobaan medan dan gaya magnet yang kita lakukan. Namun sebelum kita mulai, kita harus membahas dulu teori dasarnya. Lalu apa yang menyebabkan kumparannya bergerak? Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Arazaki, yang menyebabkan itu gaya magnet yang sesuai dengan hukum Fleming's right hand rule. Jika ada arus listrik mengarah ke atas dan medan magnet ke arah 90 derajatnya, maka akan terbentuk arus listrik dengan arah ini. Jadinya nanti kumparannya itu berputar kan gara-gara gaya magnetnya, jadi kayak wing gitu. Bagaimana hubungan antara GGL baterai dengan kecepatan putar kumparan? Semakin kecil GGL atau gaya gerak listrik, maka semakin lambat pula kecepatan putarnya. Dan dari percobaan yang kita lakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa aturan Fleming's right hand rule itu bisa kita buktikan, dan itu merupakan aturan yang benar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ryan Firdaus. Nama saya Berarti Mitra Dipmana. Nama saya Alifia Zahra. Dan nama saya Nara Rana Zahra. Kan dari hasil percobaannya berputar dengan arah kebalikannya. Kenapa kok bisa berputarnya dengan arah yang berkebalikan dengan sebelumnya? Karena pada saat itu ada magnet yang diarahkan dari atas, sebelumnya dari bawah, sehingga arah medan magnetnya itu ke atas dari bawah. Sedangkan ketika kita tukar, arah medan magnetnya itu ke bawah. Jadi momen gayanya juga terbalik. Dari apa yang sudah disampaikan, mari kita tarik kesimpulan bersama. Coba yang pertama adalah terkait dengan penyebab gerakan kumparan. Ada arus, terus dan medan magnet, lalu berpotongan ya, kemudian menimbulkan gaya, dan karena gayanya bekerja pada dua sisi yang berbeda, timbul momen gaya. Tadi Inara menyebutkan seperti itu, betul kalian. Momen gaya itulah yang menyebabkan mutar ya. Yang kedua adalah mengenai arah ya, arah putarannya. Tadi gimana? Yang menyebabkan arah berbeda itu apa saja? Ya, betul. Baterai yang dibalik artinya arus yang berbalik, dan satu lagi medan magnet yang berbalik, dibalik juga arah putarannya berbalik juga. Lalu faktor apa saja tadi yang mempengaruhi kecepatan putar? Jumlah lilitan, terus arus listrik yang mengalir pada kumparan. Mungkin itu yang bisa kita simpulkan ya. Terima kasih atas partisipasinya karena luar biasa hari ini. Sebetulnya ada kuis, tapi karena waktu kita sudah habis, sudah lewat 2 menit. Jadi nanti kuisnya kita assign sebagai homework aja ya. Oke, nah jangan lupa setelah materi ini ya, kita akan masuk ke bab yang baru lagi, yaitu induksi elektromagnetik. Ya, induksi elektromagnetik itu apa? Nah, barusan kita mempelajari bagaimana kalau arus dan medan magnet ya, arus memotong magnet, muncul gaya magnet. Jadi dari listrik menghasilkan gerakan. Nah, kalau di induksi elektromagnetik, gambaran umumnya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan listrik dari gerakan. Ya, kalau tadi kan ada listrik bisa menghasilkan gerakan dengan bantuan magnet. Nah, nanti di induksi elektromagnetik bagaimana kita menghasilkan listrik dari gerakan. Itu di materi berikut. Nah, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Di kelas ini bagaimana perasaan kalian belajar? Kelas Parisdi. Belajar fisika. Pasti ngerti. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ngertinya bertahan lama ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.